perkara penting yang harus dipahami oleh setiap muslim dan muslimah adalah pembahasan tentang masalah akidah. Ya, masalah akidah. Jadi buku yang akan kita bahas adalah kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Taib. Ismail bin Yahya bin Ismail Abu Ibrahim Al-Muzani yang meninggal pada tahun 264 Hijriah. Ya, dan pembahasan ini, pembahasan Syarhus Sunnah adalah pembahasan kitab yang berbicara bagaimana akidah salafus saleh, akidah para pendahulu kita. Ya, karena akidah itu banyak ya, ada akidah yang benar dan ada akidah yang salah. Nah, kita mau bicara tentang bagaimana akidah salafus saleh, terutama di zaman kita sekarang ini, zaman yang banyak orang berbicara masalah akidah, tapi tidak diambil dari pemahaman para pendahulunya, tapi diambil dari filsafat, diambil dari pemikirannya, ya, diambil dari logikanya, sehingga akidahnya menyimpang dari apa yang telah dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, para pendahulu kita salafus saleh. Ya, akidah yang bersih, akidah yang lurus, ya, yang banyak dari firqah-firqah, kelompok-kelompok yang menyimpang, ahzab atau kelompok-kelompok yang lari dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, menyelisihinya. Taib. Dan kemudian mereka lari dari manhaj atau jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah salafus saleh. Mereka menyelisihi akidah salafus saleh dengan pemikiran-pemikiran mereka, dengan pendapat mereka, ya, dengan kias-kias yang batil, sebagaimana kita saksikan di zaman sekarang ini di media-media sosial. Bahkan ada sebagian tokoh-tokoh yang ditokohkan kemudian berbicara tentang masalah akidah, tetapi dia bantah dengan pemikirannya, dengan akalnya. Contoh misalnya tentang masalah turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Ya. Harusnya dia ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil akhir minal lail. Jadi Rabb kita Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Itu kan ada dalam hadis. Harusnya dia tinggal yakini, imani, selesai masalah. Bagaimana turunnya? Ya, kita nggak tahu karena Allah tidak jelaskan bagaimana turunnya. Tapi Nabi SAW menjelaskan bahwa Allah turun, harusnya selesai. Tapi masih dia pertanyakan. Nanti kalau Allah turun misalnya di Indonesia, ya, kemudian di beberapa menit kemudian sudah di sini, bagaimana turunnya? Jadi Allah nanti katanya nggak naik lagi ke arsy, akan turun terus. Ini logika. Dan inilah salah satu sebab kenapa kemudian orang lari dari akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah salafus saleh. Akidah dari akidah yang bersih yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ketika seorang lari dari akidah yang benar, akidah yang bersih, akidah yang tidak neko-neko, tidak macam-macam, ya, dia lari kemudian dia lebih mengikuti logikanya, maka ketika terjadi sesuatu kegoncangan misalnya, maka akidah mereka juga akan goncang, tidak kokoh, ya kan? Tidak kokoh. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan dia harus jawab, ketika ada masalah dia harus jawab. Beda dengan akidah yang bersih, yang dibawa oleh salafus saleh, yang dibawa oleh para ulama kita terdahulu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak banyak macam-macam. Ketika ditanya aina Allah, di mana Allah? Ya, maka dijawab Allahu fis sama, Allah di langit. Selesai. Selesai masalah. Kita tidak tanyakan kalau misalnya di langit nanti dia dilingkupi oleh makhluk misalnya, harusnya harus lebih besar daripada Allah. Tidak ada pertanyaan seperti itu, langsung dia beriman, selesai masalah. Jadi tidak macam-macam akidah Ahlussunnah. Praktis dan bisa dipahami oleh semua kalangan.
sebagaimana yang kita pahami bahwa Nabi SAW mengajarkan akidah kepada semua kalangan, di kalangan para sahabat. Ada di antara mereka yang budak, ada di antara mereka yang pejabat, ya, ada di antara mereka yang terpelajar, ada di antara mereka yang tidak kenal baca tulis. Tapi semuanya paham karena akidahnya mudah. Nah, ini yang ingin kita pelajari nanti di dalam kitab ini, ya, di dalam kitab ini. Nah, adapun ketika kita lari dari akidah yang benar, akidah yang sahih, akidah salafus soleh, akidah para pendahulu kita, maka itu tadi, ketika ada sesuatu masalah kita harus jawab, dan jawaban ini akan ngelantur ke sana kemari. Jawabannya, akhirnya lari. Ya, dia menolak Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya di atas langit, tapi fitrahnya mengatakan bahwa Allah ada di atas langit, tidak bisa diingkari. Akhirnya lari-lari, tidak jelas penjelasannya, lari ke sana kemari. Ya, ditanya, jadi Allah di mana? Dibilang di mana-mana. Berarti Allah di tempat yang kotor? Tidak. Jadi banyak sekali pertanyaan yang akhirnya dia jawab ya tidak berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi seakan-akan mereka menolong Islam, padahal sebenarnya mereka tidak menolong Islam, dan juga mereka tidak menghancurkan musuh-musuh Islam. Ya, mereka juga rugi, dan mereka menghinakan Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka menolak sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya sebenarnya apa yang pada zaman Nabi SAW itu dianggap sebagai ajaran agama, maka sampai hari kiamat itu akan tetap menjadi ajaran agama. Ya, akan tetap menjadi ajaran agama. Dan apa yang di zaman Nabi SAW bukan ajaran agama, maka sampai hari kiamat dia tidak akan bisa masuk atau dikatakan sebagai ajaran agama. Dan itulah sunnah. Itulah sunnah. Maka disebutkan oleh para ulama kita wa kullu khairin fittiba'i man salaf. Setiap kebaikan itu dengan cara mengikuti salafus saleh, para pendahulu kita. Ya, para pendahulu kita. Ya, oleh karena itu jamaah kaum muslimin yang saya hormati, saya muliakan, di zaman sekarang ini kita sangat butuh dengan materi tentang akidah. Sangat butuh sekali materi tentang akidah. Kita butuh untuk mengambil ilmu akidah ini langsung dari petunjuk Nabi SAW. Kita butuh untuk mengambil langsung dari akidah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Bukan diambil dari orang-orang yang berlebih-lebihan, seperti orang-orang Mu'tazilah misalnya, berlebih-lebihan di dalam mengagungkan akal, atau seperti orang-orang Jabriyah yang sama sekali tidak peduli dengan akal, ya, atau orang-orang Jahmiyah, ya, yang juga mengagung-agungkan akal. Dan kita mengambil akidah langsung dari sumbernya, dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad yang sahih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan dari pemikiran-pemikiran. Ya, itulah akidah Ahlussunnah yang akan dibahas insyaallah di dalam buku ini. Akan dibahas di dalam buku ini. Sehingga apa? Sehingga kita kuat, tidak kesana kemari. Beda dengan orang yang mengambil akidah misalnya dari selain petunjuk Nabi SAW, maka dia akan berpindah-pindah agama. Hari ini dia berpemahaman seperti ini, besok dia pindah lagi pemahamannya begini. Ada yang lebih kuat lagi akalnya, lebih hebat lagi berdebat, dia pindah lagi ke pemikiran orang tersebut. Dan ini Masya Allah pernah terjadi di zaman Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ini kisah ya, di zaman Imam Malik rahimahullah. Pada suatu hari disebutkan, insarafa yauman minal masjid fa lahiqahu rajulun murji'un. Di suatu hari dia keluar dari masjid. Ya, keluar dari masjid. Tiba-tiba ada seorang murji'ah, orang yang berpemahaman murji'ah, mendekati beliau. Jadi Imam Malik lagi keluar nih, keluar masjid. Ya, tiba-tiba ada yang mendekati dia dari orang murji'ah.
Kemudian orang Murji'ah ini, orang yang pemikirannya sudah tercampuri dengan kotoran bid'ah, kotoran kesesatan, ya kan, yang lari dari pemahaman yang suci, yang benar, yang lurus dari Nabi alaihissalam. Dia bertanya kepada Imam Malik, "Ya Aba Abdillah, isma' minni syai'an ukallimuka bihi." Wahai Abu Abdillah, maksudnya Imam Malik, coba kamu dengarkan dulu dong dari saya, sedikit saja masalah yang ingin saya sampaikan kepadamu. Jadi dia minta tolong Imam Malik untuk mendengarkan ya, curhatan dia gitu. Saya mau cerita sama kamu tentang masalah akidah gitu, tentang masalah agama. Wa ukhbiruka bira'yi, dan saya akan mengabarkan kepada kamu tentang pendapat saya. Maksudnya tentang masalah akidah ini, tentang masalah agama. Saya ingin kamu mendengarkan pendapat saya. Faqala, kemudian dia mengatakan, ya, orang tadi mengatakan, fa in ghalabtuka ittaba'tani. Kalau saya bisa mengalahkan kamu, maka kamu harus ikut saya. Gitu. Jadi kalau saya bisa debat sama kamu, kamu kalah, kamu ikut saya. Imam Malik diajak debat ini. Jadi ceritanya ini mau debat orangnya. Ayo debat sama saya. Kamu dengar dong, jangan kamu merasa benar sendiri ya. Nggak mau dengarkan dari saya, ayo debat sama saya. Kita kenal siapa Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i duduk berguru kepada Imam Malik. Imam Syafi'i kita kenal sebagai ulama yang luar biasa. Ya, dan ini buku yang kita bahas adalah karangan seorang murid yang sangat dekat dengan Imam Syafi'i. Imam Al-Muzani dekat sekali dengan Imam Syafi'i. Dan kalau mau dikatakan Imam Al-Muzani adalah orang yang telah mempromosikan madhab Imam Syafi'i. Ya, ini salah satu murid yang luar biasa. Nah, ternyata Imam Syafi'i bergurunya kepada siapa? Imam Malik. Jadi artinya kita sudah tidak asing lagi dan kita sudah tidak ragu lagi kemampuan siapa tadi? Imam Malik untuk mengalahkan lawan debatnya, ya kan? Kita tidak ragukan lagi. Jadi ceritanya Imam Malik diajak debat. Imam Malik, Abu Abdillah, ayo cerita sama saya ingin menyampaikan kepada kamu satu dalam masalah akidah. Kalau aku bisa kalahkan kamu, kamu harus ikut saya gitu. Ya? Baik. Kemudian Imam Malik mengatakan, fa in jaa rajulun akhar, ya, fakallamana fa ghalabana. Kemudian Imam Malik bertanya kepada orang itu, jadi nanti kalau ada lagi orang datang kepada kita, lalu dia juga mengajak kita debat, diskusi, ternyata dia benar atau ternyata dia menang, kita yang kalah. Gimana? Gimana solusinya? Kalau kita yang kalah, dia yang menang. Maka kata orang itu, ya nattabi'u, kalau gitu kita ikuti dia gitu. Paham maksudnya? Jadi ceritanya, kalau Imam Malik kalah sama orang itu, Imam Malik harus ikut dia. Sudah, Imam Malik ikut. Ya, seandainya dia ikut. Jadi Imam Malik tanya, kalau ada lagi orang datang sama kita, lalu kemudian orang itu mengalahkan kita, gimana solusinya? Katanya kita harus ikuti dia. Kita harus ikuti dia. Nah, kemudian Imam Malik mengatakan, Ya Abdullah, wahai Abdullah, ba'atsallahu Muhammadan bidinin wahid, katanya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad itu dengan agama yang satu. Akidahnya satu. Tidak akidahnya misalnya diajarkan di Madinah lain, di Mekah lain, ya, di negara lain juga enggak. Agama yang dibawa Muhammad satu. Wa araka tantakilu min dini ila dinin. Tapi saya melihat kamu ini berpindah dari satu agama ke agama yang lain lagi. Maksudnya dari satu pemahaman akidah ke dalam pemahaman akidah yang lain lagi. Paham maksudnya? Jadi buku ini dari kisah Imam Malik tadi akan memberikan kita, membantu kita untuk kokoh di atas akidah yang lurus. Kalau orang akidahnya lurus, dia nggak terpancing. Ada orang misalnya datang tiba-tiba membawa pemikiran membantah akidah yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW, dia nggak terpancing. Itulah pentingnya kita belajar akidah.
Nah, kenapa kita kadang bingung? Ada lagi pendapat begini, ada pendapat begini. Karena kita tidak belajar akidah dengan benar. Karena kita tidak belajar akidah dengan benar, akhirnya terpengaruh. Maka kita penting untuk belajar akidah dari dasar. Dan kita ambil dari mana akidah itu? Dari ulama terdahulu. Ya? Karena kita di Indonesia banyak orang-orang yang mengaku Syafi'i, maka kita ambil dari orang Syafi'i. Siapa dia? Imam Al-Muzani. Ismail bin Yahya bin Ismail Abu Ibrahim Al-Muzani. Kenapa kita ambil dari beliau? Karena beliau itu meninggal tahun 200-an, 264. Jadi masih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Masih betul-betul masih masih bersih. Ya. Walaupun waktu itu sudah ada kelompok-kelompok, dan nanti insya Allah akan kita jelaskan kenapa muncul kelompok-kelompok, kenapa harus ada kelompok-kelompok itu, bagaimana munculnya, dan apa perbedaan apa bedanya antara beda pendapat dalam masalah akidah dengan masalah fikih. Kenapa dalam masalah fikih kita tolerir, kenapa dalam masalah akidah kita nggak tolerir, dan seterusnya. Insya Allah akan kita nanti sebutkan pendahuluan sebelum kita masuk dalam pembahasan akidah. Taib. Teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Ya, Imam Al-Muzani, beliau ini seorang faqih, seorang ulama Mesir. Ya, dan beliau seorang ulama Mesir pada zamannya. Beliau disebutkan oleh para ulama sebagai hamilu liwa'i madhhab Syafi'i. Ya, min ba'dihi. Jadi beliau ini adalah pembawa bendera madhab Imam Syafi'i. Makanya saya heran, dan banyak orang heran, kenapa orang-orang yang mengaku Syafi'i tidak mau mengambil akidah dari Imam Al-Muzani. Kenapa mereka harus mengambil dari Abul Hasan Al-Asy'ari? Padahal Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di akhir kehidupan beliau bertobat. Ada buku beliau, saya punya buku itu, buku yang berjudul Al-Ibanah. Insya Allah akan kita bahas suatu saat, nanti kalau selesai ini kita bahas lagi. Masih Syafi'i, bukunya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang kita kenal dengan Asy'ariyah. Ternyata di akhir kehidupan beliau bertobat, meninggalkan pendapatnya yang dulu, dan buku itu adalah buku terakhir. Yang di dalam buku itu beliau sebutkan bahwa saya mengikuti madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa Imam Ahmad bin Hanbal? Juga salah seorang murid dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nantilah insya Allah selesai kita masuk ke situ, supaya kita tahu sebenarnya siapa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, di akhir kehidupan beliau. Tapi sebagian orang mengatakan bahwa buku itu dikarang-karang, bukan tulisan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau ada orang mengatakan seperti itu, harusnya dia buktikan salahnya di mana. Ya kan? Kalau memang salah, yang betul yang mana, kemudian salahnya di mana, harusnya begitu. Tapi mereka juga tidak bisa buktikan bahwa buku itu bukan tulisan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi insyaallah, ya. Ala kulli hal, beliau ini Imam Al-Muzani seorang imam yang memperjuangkan madhab Imam Syafi'i. Memperjuangkan madhabnya Imam Syafi'i. Baik. Dan beliau ini adalah sahabat Imam Syafi'i atau murid Imam Syafi'i yang paling terpercaya. Dan beliau punya buku akidah. Buku apa yang kita bahas ini? Syarhus Sunnah. Kenapa bukan itu yang dipelajari dari orang-orang yang mengatakan Syafi'i? Kenapa bukan buku beliau yang dipelajari? Ada apa? Berarti ketika dia tidak pelajari, berarti ada dari tulisan Imam Al-Muzani yang bertentangan dengan pemikiran mereka. Paham maksudnya? Iya. Dan kalaupun bertentangan antara mereka ini dengan Imam Al-Muzani, sampai kita ambil dan kita yakin bahwa dia ambil dari Imam Syafi'i, tentunya Imam Al-Muzani yang kita ambil, karena dia adalah orang paling dekatnya dengan Imam Syafi'i. Ya, asqanu ashabihi, sahabat atau murid Imam Syafi'i yang paling terpercaya, yang paling dekat, yang paling kuat. Yang paling kuat. Baik.
dan dia paling paham dengan mazhab Imam Syafi'i. Termasuk dalam masalah apa? Akidah. Sebagian orang mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu ahli dalam masalah fikih, tapi tidak ahli dalam masalah apa? Masalah akidah. Ini kedustaan kepada Imam Syafi'i. Tidak akan mungkin Imam Syafi'i fokus membahas masalah fikih, tidak pernah belajar akidah. Itu nggak akan mungkin. Dia seorang imam. Seorang imam itu bukan cuma tahu masalah fikih, tapi dia tahu juga masalah apa? Masalah akidah. Apalagi beberapa hadis beliau riwayatkan, Imam Syafi'i riwayatkan. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ayo kita jujur mengambil benar-benar, kalau benar-benar kita cinta dengan Imam Syafi'i, kita ambil bagaimana akidah Imam Syafi'i. Dan orang paling tahu tentang Imam Syafi'i adalah murid-murid beliau. Salah satunya yang paling dekat siapa? Imam Al-Muzani. Ya, Ismail bin Yahya Al-Muzani, Abu Ibrahim. Taib. Jadi beliau rahimahullah taala bukunya ini insyaallah akan memberikan kepada kita banyak hal, ya, banyak hal. Dan kita tahu Imam Al-Muzani salah seorang, nanti akan disebutkan di awal pembahasan buku ini, dari setelah disebutkan sanadnya dari Imam Al-Muzani juga akan disebutkan bahwa salah satu alasan kenapa ditulis buku Syarhus Sunnah adalah karena beliau difitnah. Beliau di apa? Difitnah. Beliau difitnah berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk. Itu salah satu fitnah kepada beliau. Ada juga imam fitnah bahwa tidak sampai ke situ, tidak sampai beliau mengatakan itu, tapi beliau tawakuf. Tawakuf artinya tidak punya pendapat. Al-Quran makhluk atau kalamullah, dia nggak punya pendapat. Ini fitnah juga kepada beliau. Dan dalam buku ini nanti Syarhus Sunnah akan dijelaskan bagaimana pendapat beliau tentang apa? Tentang Al-Quran. Tentang Al-Quran. Dan awal yang dibahas adalah tentang Allah di mana. Nanti akan kita lihat bagaimana akidah Imam Syafi'i, ya, yang dinukil oleh murid beliau Imam Al-Muzani sebagai muridnya. Baik. Nah, disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, beliau sebutkan bahwasanya beliau ini Imam Al-Muzani adalah seorang ulama Syafi'i di Mesir yang paling bagus, ya, yang pada zamannya yang paling terkenal. Kemudian beliau dituduh, ya, berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk. Padahal ini tidak apa? Ini tidak benar. Ini tidak benar. Ya, akhirnya banyak dari penduduk Mesir yang menghajar beliau, menjauhi beliau, menghajar beliau, ditinggalkan. Jadi dulu itu kalau ada seorang yang berpendapat menyimpang dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, langsung apa? Ditinggalkan. Kenapa? Karena ulama dulu banyak sekali dan Ahlussunnah kuat, sangat kuat waktu itu. Ya, jadi orang-orang yang senang dengan bidah waktu itu nggak laku. Ya, benar ini, kuat. Ditinggalkan Imam Al-Muzani, masya Allah. Padahal baru bentuk tuduhan, beliau dituduh. Beliau apa? Dituduh. Ya, bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, hatta kana yajlisu ma nahwi asyratin min ashabihi ila umudin fil masjid. Sampai-sampai Imam Al-Muzani berkumpul di dekat beliau murid-muridnya itu sekitar 10 orang saja di sudut masjid, di tiang masjid. Ada tiang masjid, beliau duduk ngajar di situ, yang duduk sekitar 10 orang. Padahal ini bukan orang biasa, seorang imam yang paling kuat dalam masalah fikih Syafi'i, dan waktu itu fikih Syafi'i terkenal karena di Mesir. Paham ya? Tapi beliau ditinggalkan dan beliau tetap mengajar. Muridnya yang duduk sama beliau itu sekitar 10 orang, kata Imam Ibnu Abdul Bar. Bisa dibayangkan bagaimana kesabaran seorang ulama. Jadi kita nggak hitung-hitung ini banyak muridnya, sedikit muridnya. Intinya penting ajar akidah yang benar, gitu kan? Sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Sudah, orang mau ikut mau tidak, bukan urusan kita. Dan jangan selalu mencari atau memenuhi keinginan orang. Ya, kita lurus saja, jelaskan apa yang harus dijelaskan.
Taib. Nah, kemudian di sini ada muqaddimah dari penulis ya, kita akan bacakan insyaallah. Jadi kita ambil dari sebuah syarah ya, penjelasan dari kitab Syarhus Sunnah yang berjudul Al-Qaulul Mughni fi Syarhi Sunnah lil Muzani. Ya. Artinya ucapan yang cukup dari kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Muzani. Jadi ini saya baca syarahnya langsung saja supaya pembahasannya lebih detail. Ini buku tidak terlalu tebal, tidak juga tipis. Jadi insya Allah ini sangat cocok, dan ini kalau kita pelajari untuk belajar buku akidah yang lain, nanti insya Allah kita akan terbantu. Ya, jadi kita nggak bahas secara cepat, kita juga tidak bahas secara terlalu lambat. Ya, mudah-mudahan buku ini cocok. Buku ini ditulis oleh Sobri Muhammad Abdul Majid. Ya, Sobri Muhammad Abdul Majid. Nah, buku ini insya Allah akan membantu kita untuk memahami apa yang diinginkan oleh Imam Al-Muzani dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Nah, beliau sebutkan di sini di muqaddimah ini, buku ini, min thawabit fi takwini shakhsiyatil muslim wa thibatihi la siyama indal fitan al-aqidah. Jadi kata beliau, di antara perkara yang mengokohkan ya kepribadian seorang muslim, terutama di masa-masa fitnah, di masa-masa bergejolak, di masa-masa huru-hara, di masa-masa yang banyak pendapat yang kita tidak tahu mana yang benar, di masa-masa seperti itu, perkara yang paling mengokohkan kepribadian seorang muslim adalah akidah. Adalah akidah. Makanya kita lihat akidah itu paling jarang dibahas ya. Kalau kita ke YouTube misalnya ya, lihat ceramah-ceramah Islam, kita nggak bilang bahwa akidah ini nggak pernah dibahas, tapi kita bilang sangat jarang dibahas. Kalau kita ke YouTube biasanya apa yang paling banyak? Masalah akhlak ya, masalah adab, mungkin masalah fikih ya, atau masalah tazkiyatun nufus, masalah hati, itu paling banyak. Masalah keluarga ya ada, walaupun yang jomblo kadang sembunyi-sembunyi dia dengar ya. Tapi ada ya. Ala kulli hal, masalah akidah paling jarang dibahas. Makanya kalau kita mau cari masalah akidah di YouTube misalnya, atau di Facebook, atau di mana ya, di Instagram ya, itu kurang sekali. Bahkan tulisan-tulisan gambar-gambar gitu, gambar-gambar itu masalah akidah jarang sekali. Jadi semoga teman-teman nanti setelah belajar ini ada catatan-catatan pentingnya, bolehlah dijadikan sebagai gambar ya, untuk di-share gitu, disebar. Ya, cari rujukannya atau jelaskan rujukannya, atau misalnya kita tulis sebagai hasil kajian misalnya, kemudian di-share, disebarkan. Itu insya Allah akan lebih bermanfaat untuk orang banyak, supaya masalah-masalah akidah ini banyak tersebar. Kenapa? Karena inilah sesuatu yang bisa mewarnai seorang muslim. Rugi kita jadi muslim kalau akidah kita rusak. Ya, walaupun ada seorang dai misalnya 1.000.000 umat, 1.000 umat ya, 1.000.000.000 umat, tapi kalau akidahnya rusak, rugi. Akidah ini akan mewarnai cara kita beragama. Ya, bahasa kita, manhaj kita akan mewarnai. Nah, wahya ma yaqidu alaihil muslim qalbah, yaitu sesuatu yang seorang muslim mengikat hatinya dengan sesuatu itu. Jadi akidah itu mengikat hati seorang muslim. Min mu'taqadin sahihin fillahi wa rasulihi wa ashabihi. Dari keyakinan-keyakinan yang benar terhadap Allah, terhadap Rasulnya, dan terhadap para sahabat. Jadi akidah itu membahas bagaimana keyakinan kita terhadap Allah. Misalnya Allah di mana gitu kan. Bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana apa nama-nama Allah gitu. Kemudian yang kedua, membahas tentang apa? Bagaimana sikap kita terhadap Rasulullah. Apakah kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa sehingga kita remehkan,
atau kita anggap dia melebihi manusia, di atas manusia, mungkin sampai mendekati kedudukan Allah sehingga kita berlebih-lebihan, atau kita pertengahan. Dia seorang hamba dan sekaligus seorang rasul, dia seorang rasul tapi dia seorang hamba. Pertengahan. Itu yang akan dibahas dalam masalah akidah. Gimana sikap kita kepada Rasulullah? Apakah kita berlebih-lebihan atau meremehkan beliau? Bagaimana contoh meremehkan beliau? Contohnya kita tidak perhatikan sunnah beliau. Ada sunnah beliau, tapi kita lebih mengikuti pendapat orang. Ini meremehkan namanya. Atau kita anggap sunnah beliau dalam masalah akidah misalnya, itu kita anggap kan itu sunnah. Padahal dalam masalah akidah, itu namanya bergampangan atau meremehkan. Atau kita berlebih-lebihan terhadap Nabi SAW. Ya, mendudukan beliau kedudukan seperti Allah, seperti kita berdoa kepada Nabi. Ya kan? Ya Rasulullah, tolong saya. Itu berdoa kepada Nabi, itu berlebih-lebihan. Ini merusak akidah. Ini harus diluruskan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana sikap kita kepada para sahabat. Apakah kita menghargai mereka dan tidak memperbincangkan tentang perbedaan atau perselisihan di antara mereka? Ya. Kemudian kita menghormati, menghargai mereka, atau kita meremehkan mereka? Atau bahkan sebagian kelompok seperti Syiah, Rafidhah mengkafirkan para sahabat. Ini akan kita bahas dalam akidah, dalam masalah akidah. Pertanyaan, jadi masalah akidah penting atau tidak? Sangat penting sekali. Karena ini berkaitan dengan masalah bagaimana sikap kita kepada Allah yang kita sembah, bagaimana sikap kita kepada Rasul yang diutus oleh Allah untuk menjadi perantara antara kita dengan Allah dari sisi penyampaian risalah, ya kan? Atau bagaimana sikap kita terhadap para sahabat yang mendampingi Rasulullah SAW. Kenapa ini juga penting? Karena ilmu itu melalui para sahabat. Ilmu itu melalui apa? Para sahabat. Kalau misalnya para sahabat sudah dijatuhkan derajatnya, dijatuhkan kedudukannya, maka kita tidak akan sampai kepada Rasulullah SAW. Dan itu yang dilakukan oleh orang Syiah yang didirikan oleh Abdullah bin Saba, ya, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Itu yang dia lakukan. Untuk apa? Menjauhkan kaum muslimin dari Rasulullah. Kalau mengatakan dia jauhkan dari Rasulullah, tentunya kaum muslimin tidak ada yang mau. Tapi bagaimana caranya? Memotong rantai sampai kepada Nabi. Tidak harus Nabi dipotong, tapi dipotong dari bawah, hilang sudah. Jadi jalur dari Nabi terpotong di sahabat, akhirnya nggak sampai ke kita. Sehingga bagaimana caranya? Dia kafirkan sahabat, sehingga kalau kafir nggak bisa diambil pendapatnya. Itu teknik yang dilakukan. Ya, itu teknik yang dilakukan. Jadi dari Rasulullah, ya kan, turun kepada sahabat, turun kepada tabi'in, turun kepada atba'ut tabi'in, terus sampai ke kita. Itu sanad namanya, berurut sampai kepada kita. Kalau ada dipotong satu, sudah nggak diambil riwayat. Oleh karena itu dalam hadis ada namanya hadis munqati, hadis yang terputus. Itu hadis terputus. Kalau misalnya ada seorang murid tidak ketemu dengan gurunya, dia langsung ambil dari kakek gurunya ke atas, padahal dia nggak pernah ketemu dengan kakek gurunya, dihilangkan gurunya, itu hadis walaupun misalnya periwayatnya semua thiqah terpercaya, itu hadis langsung dibuang, nggak dipakai. Kenapa? Terputus. Dan metode ini yang digunakan oleh siapa? Orang-orang Syiah. Oleh karena itu seorang harus paham siapa sahabat. Maka dia harus belajar akidah supaya dia tahu bagaimana dia mendudukan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, di mana Allah sudah meridhai mereka. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang terdahulu dari kalangan para sahabat muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Allah ridha kepada siapa? Para sahabat, itu pasti. Makanya dalam ilmu hadis kalau disebut nama sahabat itu nggak perlu dicek ini orangnya gimana.
langsung para sahabat itu udul, semuanya adil, nggak perlu dicek bagaimana orangnya. Artinya kalau sahabat yang meriwayatkan hadis, kita nggak perlu lagi ragu tentang komitmennya, kejujurannya, nggak perlu lagi ragu. Ya, kalau yang dibawanya sahabat harus diperiksa dulu gimana orangnya, siapa gurunya, siapa muridnya, gimana perilakunya, ya, dan seterusnya harus diperiksa. Apakah dia pernah berdusta atau tidak, gitu. Tentang hadis harus diperiksa. Tapi kalau sahabat nggak, karena seluruh sahabat sudah ada langsung apa? Tazkiyah, ada rekomendasi dari siapa? Dari Allah. Nah, kemudian disebutkan dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, orang-orang mengikuti mereka tidak tahu siapa itu. Artinya semua orang yang punya komitmen untuk mengikuti para sahabat akan dapat keutamaan apa? Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah alasan kenapa kita mengikuti jalannya para sahabat. Dan kenapa kita meninggalkan orang-orang yang ingin menjauhi jalannya para sahabat? Alasannya itu karena Allah meridhoi jalannya para sahabat. Jalan itu sudah jelas direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita mau cari jalan yang lain lagi? Nah, karena para sahabat adalah orang-orang yang mendahului kita, dia duluan daripada kita. Siapa duluan? Kita atau para sahabat? Sahabat. Dia lebih dahulu daripada kita di dalam mengenal Islam, maka kita katakan mereka adalah salaf kita. Pendahulu kita, salaf kita. Sehingga ketika kita ingin mengikuti para sahabat, disebutlah kita salafiyun atau salafi. Pengikutnya salaf. Siapa mereka? Para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, pengikutnya tabi'in dan seterusnya. Ya, kalau ada orang tanya kamu salafi ya? Ya, gak usah orang malu. Ya saya iya gitu. Masalah dia mau ikut atau enggak, gak ada masalah. Ya cuma mungkin di beberapa tempat yang orang misalnya masih masih belum paham dan dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar, ya kita bilang Ahlussunnah ya salafi, Ahlussunnah ya firqatun najiyah, sama semua. Intinya bahwa mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalan para sahabat. Sehingga dalam masalah akidah kita harus membahas bagaimana sikap kita terhadap siapa? Terhadap para sahabat. Wa ma jaa anhum, dan apa yang datang dari mereka, apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulullah, apa yang datang dari para sahabat. Apa yang datang dari para sahabat. Kita ikat hati kita dengan apa yang datang dari mereka. Itu akidah. Jadi akidah itu mengikat itu. Apa sih yang datang dari Al-Quran begini-gini, yang datang dari Sunnah gini-gini, yang datang dari para sahabat bagaimana sikap mereka di dalam menjalankan Al-Quran dan Sunnah begini-gini. Kenapa terjadi perpecahan? Karena orang ingin berbeda dengan sikap para sahabat terhadap Al-Quran dan Sunnah. Bahkan ada sebagian orang yang hari ini ingin merevisi pemahaman itu. Ingin merevisi pemahaman ini. Tentunya pemahaman para sahabat karena mereka lebih dekat dengan Rasulullah lebih benar dan lebih kuat. Kenapa mau direvisi lagi? Sedangkan kita jauh dari Rasulullah SAW. Maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali ikut. Bukan membuat-buat yang baru. Sebagaimana kata Abdullah ibnu Mas'ud, Abu Abdurrahman. Apa kata beliau? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikut saya yang ada, jangan lagi menambah-nambah, itu sudah cukup. Satu status. Ikut yang ada, jangan menambah, itu sudah cukup. Cukup atau tidak? Cukup. Tidak mungkin tidak cukup. Kalau kita mengikuti apa yang dari Nabi sudah cukup, jangan lagi tambah, jangan menginovasi agama. Sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, malam yakun yauma idzin dina fala yakunu al yauma dina. Apa yang pada hari itu di zaman Nabi bukan ajaran agama, maka pada hari ini tidak akan mungkin jadi ajaran agama. Sekali lagi, jangan coba-coba menginovasi agama. Karena agama sudah sempurna. Ikut yang ada, jangan menambah-nambah, itu sudah cukup. Ini ucapan Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman radhiyallahu an, salah seorang sahabat yang mulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian disebutkan
fayudafi'u anhu. Setelah dia yakini bagaimana sikapnya dengan Allah, terhadap Rasulullah, terhadap para sahabat dan semua yang datang dari mereka, fayudafi'u anhu, lalu dia bela. Karena sudah menjadi akidah, maka dia bela. Jadi ketika ada syubhat muncul, kerancuan muncul tentang masalah agama, kemudian kita bela, bukan kita mau ribut-ribut. Ya nggak usah ribut-ribut, kita kaum muslimin begini terus, kita bersatulah gitu kan, biasa orang begitu. Kalau pas lagi kalah, kalau pas lagi menang nggak begitu. Kalau pas lagi kalah debat begitu modelnya. Kita nggak usah ribut-ribut katanya. Seorang ahlu sunnah ketika melihat sunnah dilecehkan, sunnah dipalingkan, sunnah disimpangkan, ya, dipahami dengan pemahaman yang salah, apa kewajiban kita? Yudafi, membela. Yudafi'u anhu, kita bela. Kita harus bicara. Kalau salah sebut, ini salah, yang benar begini. Dijelaskan, dibela. Wa yad'u ilaihi, kemudian orang diajak untuk mengikuti akidah yang benar tadi. Dibela akidah yang benar, diajak orang menuju ke situ, wa huwa rasihun birusuhi dzalik, dan itu akan kuat, akan kokoh dengan kuatnya akidah. Ini yang lemah kita, akidah kita, makanya harus dikuatkan. Ya, akidah harus kuat. Sehingga penting belajar akidah. Inilah salah satu kenapa saya memilih buku ini untuk dibahas di masa sekarang ini. Ya, di masa pandemi ini ribut-ribut terus. Karena kita di masa pandemi ini berinteraksi dengan media sosial itu sering sekali. Pagi, siang, sore, kayak makan lah ya, pagi, siang, sore. Selalu berinteraksi dengan media. Akhirnya orang ngomong seenaknya di media. Banyak hal yang sebelumnya kita tidak dengar, kita dengar. Akhirnya ribut gitu. Nah, yang lebih parahnya lagi adalah masalah akidah yang sudah kuat itu diganggu. Walaupun itu sebenarnya dari dulu sudah ada, cuma sekarang orang lebih berani lagi berbicara di media. Berbicara di media tanpa dalil. Tanpa dalil. Kalau ditanya dalil paling senyum-senyum, selesai. Tanpa dalil. Dan ini merusak. Apa kewajiban kita? Membela. Meluruskan. Ya, dengan cara yang paling bagus, yang paling indah. Meluruskannya. Jadi kita bela, kita ajak orang kepada akidah yang benar. Ya. Karena jika seorang akidahnya kuat, maka agamanya akan kuat. Wahiyya ra'su usulis sunnah, dan dia adalah pokok dari pokok-pokok sunnah. Pokok sunnah yang paling tinggi adalah akidah. Jadi sunnah yang paling tinggi adalah akidah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kalimat sunnah itu bukan sekedar masalah fikih, tapi dia juga masalah akidah. Coba lihat pembahas judul buku ini apa? Syarhus Sunnah, penjelasan tentang sunnah. Apa isinya? Masalah fikih? Masalah adab? Masalah tazkiyatun nufus? Bukan. Masalah akidah. Jadi kalimat sunnah itu kaitannya dengan banyak hal dalam masalah agama. Keseluruhan agama adalah sunnah. Sebagaimana kata Imam Al-Barbahari dalam kitabnya juga Syarhus Sunnah, Imam Al-Barbahari. Apa kata beliau? Al-Islam huwa sunnah, was sunnah hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu adalah Islam. Ya, baik. Oleh karena itu, maka ketika disebutkan bahwa akidah adalah puncak atau pokok paling utama dari sunnah, maka kita bisa lihat di sini bahwa akidah itu atau sunnah itu pembahasannya mencakup juga masalah akidah. Sehingga kita nggak sempit pandangan, gagal paham terhadap sunnah gitu. Itu kan sunnah gitu. Enggak. Sunnah ketika berbicara secara umum, maka masuk di dalamnya masalah akidah. Ya, masalah akidah. Baik. Kemudian allati hiya al-manhaj. Dan akidah ini adalah manhaj. Sunnah itu adalah manhaj. Manhaj itu adalah cara beragama atau at-thariqul wadih bisa. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Fi kulli zamanin wa makanin ma baqiyal lail wan nahar. Ya. Fi kulli zamanin, pada setiap waktu, pada setiap tempat, ya, selama siang dan malam masih berputar.
atau selama masih ada di muka bumi ini siang dan malam, ya kan? Kemudian dimanapun kita butuh dengan apa? Akidah. Kita butuh dengan, makanya kita tunjukkan, ya paling tidak kita catat yang penting, ya kan? Kita sampaikan kepada orang apabila kita tahu masalah, kita jelaskan kepada orang. Ini sampai jam berapa? Jam 5:15 ya. 15 menit tanya jawab. Ya. Taib. Kemudian belum mengatakan saya nggak kejar selesainya. Pokoknya sampai di mana kita tutup di situ. Nanti pertemuan berikutnya lagi kita sambung insyaallah. Ya. Kita pelan-pelan saja. Karena pandemi mungkin masih lama. Mungkin ya, mudah-mudahan dipercepat ya. Semoga Allah memudahkan semua urusan kaum muslimin. Amin. Kemudian kata beliau, walidha faqad ihtamma jama'atun min a'immatina salafiyyin. Nah, oleh karena itu sekelompok imam-imam salafiyin, imam terdahulu salafiyin, ya, imam-imam terdahulu. Makanya ini ada semacam tuduhan keji dari sebagian orang, mereka tidak mau mengatakan mereka Wahabi, sekarang ganti Salafi. Sota itu namanya, sok tahu. Dari mana dia tahu? Terus kapan kita pakai istilah Wahabi gitu? Gak pernah kan? Itu kan tuduhan gitu. Tapi ketika tuduhan itu diarahkan, Wahabi itu apa gitu? Wahabi itu adalah maunya Quran Sunnah. Oh berarti bagus ya, nggak apa-apa lah kalau gitu. Kalau Wahabi itu ikut Quran Sunnah ya udah nggak apa-apa, bilang Wahabi aja, ya kan? Gitu. Akhirnya terpakai nama itu. Jadi bukan ketika orang menggunakan Salafi kemudian mau lepas dari Wahabi, karena sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu lahir, istilah Salafi sudah ada. Istilah Salaf itu sudah ada. Bahkan Nabi pernah mengatakan itu. Ya, sebaik-baik salaf, ya, wahai Fatimah adalah aku bagimu. Itu menunjukkan bahwa itu sudah ada sejak dulu. Jadi bukan karena mau lari, enggak. Orang mau bilang apa terserah. Karena bukan nama yang akan terlihat dari kita, tapi amalan. Ya, amalan. Apel kalau dikasih nama jeruk ya tetap apel. Misalnya ini gelas ya, ini gelas. Saya namakan apel. Ya tetap gelas, karena gelas dia. Orang sebut semua ini apel, tetap gelas. Karena yang dilihat apanya? Hakikatnya, bukan namanya. Dan nama tidak bisa merubah hakikat. Ini gelas saya kasih nama apel, apakah jadi apel dia? Tidak, karena ini bukan sulap. Ini kenyataan ini ya. Ini gelas dinamakan apel, apakah dia jadi apel? Enggak, tetap gelas. Jadi ketika ada orang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat, kalian mau sebut Salafi, kalian mau sebut Wahabi dan seterusnya, terserah. Ya, tidak ada masalah. Yang penting hakikatnya adalah apa? Kita belajar Al-Quran dan Sunnah, dan kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itu aja. Jelas insyaallah? Baik. Nah, jadi disebutkan para imam-imam terdahulu, para salaf kita, mereka benar-benar memiliki semangat, punya perhatian, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka, bitasnif fi usulis sunnah, di dalam menulis pokok-pokok sunnah. Jadi sunnah itu apa maksudnya di sini? Pokok-pokok fikih begitu? Enggak. Pokok-pokok sunnah artinya apa? Pokok-pokok akidah atau pokok-pokok agama. Pokok agama itu akidah. Mereka punya kesungguhan di dalam menulis buku-buku itu. Makanya saya minta teman-teman sekalian ada perhatian terhadap akidah. Jangan sekarang masih sedang rame misalnya baca pembahasan masalah adab semua. Pembahasan masalah fikih semua. Harus ada orang yang punya perhatian terhadap apa? Masalah akidah. Dan kita lihat banyak orang-orang yang mau merusak akidah Islam itu. Akidah yang lurus, akidah yang benar mau dirusak. Tidak rela dia ketika ada orang mengikuti sunnah, mengikuti hadis.
Kenapa Anda berpendapat begitu? Kita katakan karena Nabi mengatakan begitu, gitu. Dia tidak rela. Ya kan? Makanya sekarang paling banyak dibahas tentang Allah di mana, gitu kan? Kemudian apa lagi? Tentang Allah turun ke langit dunia atau tidak, oh paling banget sih bahas. Padahal hadisnya jelas, ayatnya jelas. Prakteknya jelas, nunjuk-nunjuknya ke atas terus kok. Prakteknya jelas. Itu fitrah namanya. Itu namanya apa? Fitrah. Nggak bisa lepas dari seseorang. Ya, baik. Jadi apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah itu yang kita ikuti. Nah, jadi para ulama kita terdahulu punya perhatian besar terhadap penulisan buku-buku yang berkaitan dengan masalah pokok-pokok Sunnah. Fa ajmala ba'dhum wa admara. Ada sebagian mereka yang menulisnya secara global seperti ini. Syarh Sunnah itu ditulis secara apa? Global, karena orang-orang dulu nggak terlalu penting penjelasan, mereka sudah paham. Tapi sekarang penting dijelaskan. Kalau kita cuma bacakan misalnya Syarh Sunnah dari awal sampai akhir selesai, saya yakin masih banyak nggak paham. Ya kan, masih banyak tidak paham. Dijelaskan saja kadang gagal paham. Apalagi kalau misalnya tidak dijelaskan. Oleh karena itu, ulama dulu ada yang nulis secara global. Ya, kemudian wa ashabal akhar wa fassala. Ada juga di antara mereka yang menulisnya secara panjang lebar dan rinci. Jadi buku-buku akidah itu ada yang cuma tipis sekali. Tipis sekali, ada berapa lembar, 4 lembar, 5 lembar. Ya. Ada yang 2 jilid, 3 jilid gitu. Jadi para ulama kita seperti itu. Sisa kita gimana? Ya, membaca yang tebal atau yang tipis. Tapi sebaiknya mulai dari yang tipis-tipis. Kemudian dipahami isinya, kemudian diamalkan. Kama huwa wadhihun fi usulis sunnah. Sebagaimana ini jelas dalam pembahasan tentang pokok-pokok sunnah. Yang ditulis lil Muzani, yang ditulis oleh Imam Al-Muzani, Syarhus Sunnah. Kemudian ada juga buku yang ditulis oleh Imam Ahmad. Apa judulnya? Usulus Sunnah. Kemudian ada buku yang ditulis oleh Imam Al-Humaidi. Ya, Imam Al-Humaidi. Ya, juga judulnya Usulus Sunnah oleh Imam Al-Humaidi, Abu Bakar Al-Humaidi. Kemudian ada buku yang ditulis oleh Imam At-Tabari. Imam At-Tabari kita kenal sebagai ahli tafsir ya. Tapi ternyata beliau juga punya buku yang menulis tentang masalah akidah, masalah sunnah, yaitu Sharihus Sunnah. Sharihus Sunnah itu tulisan Imam At-Tabari. Ada juga tulisan Imam Al-Barbahari. Al-Barbahari seorang ulama madhab Hambali. Beliau juga tulis buku Syarhus Sunnah sama dengan Imam Al-Muzani, Syarhus Sunnah, cuma pembahasannya beda, namanya sama, Syarhus Sunnah. Kemudian juga Imam Ibnu Abi Zamanin sebutkan di sini. Ya, beliau tulis buku juga judulnya Usulus Sunnah. Ya, buku Usulus Sunnah. Kemudian Abul Qasim Al-Asbahani, ya, seorang ulama Ahlus-Sunnah, beliau juga menulis buku Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah dan lain sebagainya dari buku-buku yang bercerita tentang masalah akidah, dan itu buku-buku dulu semua ini. Buku-buku dulu. Tahun-tahun 300-an, 200-an, 400-an, 500-an ya, tahun sudah lama ya. Sudah 1000 tahun yang lalu, karena sekarang 1400-an sekarang ya. Jadi sudah 1000 tahun yang lalu mereka menulis buku-buku tersebut. Taib. Oleh karena itu beliau mengatakan, ini pembahasan kita terakhir ya. Faqad syarahtu kulla hadza li talabatil ilmi, dan saya telah jelaskan, kata pensyarah, saya telah jelaskan buku ini untuk para penuntut ilmu. Wa bayyantu wamidaha al-musnad minha wa ghairul musnad. Dan saya jelaskan hal-hal yang kurang jelas dalam buku ini. Hal-hal yang kurang jelas saya jelaskan. Baik yang bersanad maupun yang tidak bersanad saya jelaskan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua itu. Ya, kemudian boleh sebutkan bahwa asy-syarhu al-musamma al-qaulul mughni fi syarhi sunnatil muzani. Jadi buku ini saya beri judul ucapan yang cukup dalam menjelaskan kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Muzani. Ya, ternyata buku ini ditulis oleh murid beliau, ini seorang doktor ya. Ada murid-murid beliau di Jamiah Islamiyah, mereka yang mengumpulkan. Jadi kadang bisa juga ya catatan-catatan dari murid itu yang kemudian dijadikan
dikembalikan kepada gurunya, kemudian buku itu dicetak. Ya, dan itu banyak juga dilakukan oleh orang-orang terdahulu, ya, kemudian dilakukan oleh juga pada zaman kita sekarang ini. Tapi pada zaman kita sekarang ini. Tapi untuk sementara itu saja, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk belajar akidah, untuk belajar tauhid, ya. Karena ini penting sekali, dan saya berharap bahwa ini akan memberikan kebaikan untuk semuanya, untuk kaum muslimin di seluruh Indonesia, karena kita pakai bahasa Indonesia, ya, atau di negara lain yang juga paham dengan bahasa Indonesia tentang masalah akidah yang benar, ya. Dan ini sekali lagi penting sekali supaya kita nggak ribut-ribut lagi gitu. Adapun kalau ada kerancuan-kerancuan kita luruskan, setelah itu udah selesai, nggak usah berdebat. Imam Malik tadi pintar loh, ya, orangnya, dia ajar debat dia nggak mau. Jadi bukan berarti Imam Malik itu penakut, enggak, tapi dari sisi manfaat apa? Sudah jelas, perkaranya sudah jelas, akidah kan sudah jelas. Kau mau bahas lagi, ya? Untuk apa dibahas? Zaman-zaman buku, ya, pekerjaan sia-sia itu. Untuk apa dibahas lagi? Sudah jelas. Makanya kita kalau diajak diskusi atau kalau sudah jelas gak usah. Kalau mau ada hal yang penting dan ya betul belum paham kita mau luruskan, silakan. Tapi kalau dia cuma mau cari masalah, mau menang-menangan, siapa yang menang, gak usah dilayani. Oleh karena itu, ketika ada ustadz-ustadz kita, guru-guru kita yang kemudian diajak berdebat lalu dia tidak mau, bukan berarti dia kurang ilmu atau gimana, ya. Banyak hal yang mereka pertimbangkan. Di antaranya adalah dari sisi manfaatnya apa. Karena ada sebagian orang yang debat itu memang mau menang-menangan saja gitu. Apakah kalau misalnya dia kalah hujah di majelis lalu dia ngalah atau dia mengikuti kita? Enggak. Dia akan, oh ya, nanti di pertemuan berikutnya, kayak gitu. Ini Anda akan pernah ada selesainya. Ya. Taib. Kalau liga masih ada selesainya, ya. Nah, ada finalnya gitu. Kalau ini enggak ada selesainya. Oleh karena itu, jika perdebatan tersebut tidak membawa kepada sebuah kebaikan, maka sebaiknya ditinggalkan. Karena pertanggungjawaban kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan kepada manusia. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan kita akan datang di hari yang sama dan di jam yang sama insyaallah. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan silakan. Iya, silakan. Biasa kan orang menyebut kita ini salafi atau wahabi kan. Terus pertanyaan saya, apakah kita perlu bermazhab? Sementara kita ketahui ada 4 mazhab itu kadang ada kontradiksi, artinya pertentangan di antara mereka itu ada. Yang mana yang kita harus ikuti? Yang mana? Apakah mazhab Syafi'i atau yang mana? Kadang saya kurang mengerti. Kan setiap ceramah yang saya ikuti, baik itu di YouTube ataupun langsung, tidak pernah satupun menyebut bahwa kita mazhabnya ini. Tidak pernah. Semuanya diambil kayaknya. Sementara dia 4 mazhab itu ada pertentangan. Kadang ada khilaf kayak gitu. Nah, jadi pertanyaan saya, yang mana harus kita ikuti? Iya. Jadi insyaallah apakah Ahlus Sunnah itu punya madhab gitu harusnya? Apakah Ahlus Sunnah punya madhab? Kalau kita disebut Ahlus Sunnah atau disebut Salafi atau disebut kadang dituduh Wahabi gitu, apa sih madhabnya gitu? Nanti akan kita jelaskan juga di pengantar apa bedanya perbedaan pendapat